Pada video kali ini saya akan membahas tentang random numbers atau angka random. Nah, di MATLAB kita bisa menggunakan fungsi rand untuk menghasilkan angka random yang terdistribusi secara uniform dengan interval antara 0 sampai 1. Nah, maksudnya distribusi secara uniform ini saya tidak tahu maksudnya apa, tapi yang jelas kemungkinan untuk muncul angka randomnya itu, tiap-tiap angka random itu kemungkinannya adalah sama. Nah, sebagai contoh, kita ketik rand, kemudian kita enter, ini akan menghasilkan angka 0,6161. Nah, ketika kita ketik rand lagi, kita enter, maka akan muncul jawaban 0,5184. Nah, dengan demikian angka yang dihasilkan oleh fungsi rand ini itu angka selalu berbeda karena state-nya berbeda. Nah, state-nya apa? State ini diperoleh dari clock dari CPU-nya. Nah, maksudnya clock CPU saya juga nggak begitu paham. Kita coba dulu apakah benar dia menghasilkan nilai yang berbeda. Rand 0,2244 karena dia ranknya itu antara 0 sampai 1. Ini untuk random yang kita enter pertama kali. Kita ketik rand yang kedua 0,9, berbeda dengan yang random yang pertama. Ketik lagi rand, nah berbeda. Sehingga terbukti bahwa nilai random itu tiap kita eksekusi itu menghasilkan nilai yang berbeda. Nah, ini ada input argumen yang berbeda-beda. Misalkan kita ketik rand, kemudian kita kasih scalar seperti ini, maka akan menghasilkan angka random dengan ukuran n kalikan n. Misalkan ini kita ketik rand 2, berarti nanti akan menghasilkan random dengan ukuran array-nya itu adalah 2 kalikan 2. Kita coba rand 2 kali 2, kemudian rand 3 kali 3, dan seterusnya, 3 baris 3 kolom. Nah, itu kalau kita kasih input argumen atau yang di dalam kurung itu hanya skalar atau satu angka. Nah, kemudian kalau kita ketik dua angka, kita kasih argumennya adalah dua input argumen, maka akan menghasilkan baris kalikan kolom. Misalkan ini disimbolkan m, n, maka akan menghasilkan nilai random dengan m baris dan n kolom. Kita coba 2 baris 3 kolom. Nah, 2 baris 3 kolom. Nah, kalau kita ketik y sama dengan rand 1,100, berarti nanti akan memunculkan 1 baris 100 kolom. Nah, random dengan ukuran 1 kali 100. Nah, ini artinya sama aja kita mengetik fungsi rand sebanyak 100 kali. Nanti akan sama dengan yang y sama dengan random 1 kali 1 baris 100 kolom. Nah, kalau kita gunakan size A, misalkan kita punya matrik 2 kali 2, kita ketik rand size A, maka akan menghasilkan random dengan ukuran sama dengan A, yaitu 2 kali 2. Misalkan ukuran matrik A itu adalah 2 baris 2 kolom. Nah, contoh ini adalah sebuah pilihan random antara dua alternatif yang probabilitasnya sama, yang kemungkinan munculnya itu sama. Contoh, if random kurang dari 0,5, jika randomnya itu nilainya kurang dari 0,5, maka kita akan mendisplay heads. Atau kalau dia tidak dari 0,5, artinya dia lebih dari 0,5, maka akan mendisplay tails. Kita coba. Sudah saya buat belum ya? Kita buat di sini. Random kurang dari 0,5, display head atau kepala, else display ekor tail. Random kan dia munculnya bermacam-macam, berbeda-beda, maka dia bisa kemungkinannya kita jadikan dua kemungkinan, yaitu kurang dari 0,5 atau lebih dari 0,5.
Kalau kurang dari 0,5 kita namakan kepala atau head. Kalau nanti lebih dari 0,5 kita namakan dengan tail. Kita coba. Kita ini dulu. Ini head munculnya. Kalau kita run lagi, head lagi, kita run lagi, tail. Berarti dia nilainya lebih dari 0,5. Tail lagi, tail lagi, tail lagi, kemudian head, 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 terus ya tail. Nah, ini random ya, jadi tidak ada aturan dalam MATLAB. Ini harus kurang dari 0,5 atau lebih dari 0,5. Jadi ini random sesuai dengan clock CPU-nya. Ya, outputnya ini ya, outputnya. Kita lanjut. Nah, tadi kita sudah bahas bahwa angkanya itu tiap kali kita gunakan fungsi random itu nilainya berbeda. Nah, ini ada beberapa cara untuk memunculkan angka random yang sama. Nah, kita gunakan seperti ini. Misalkan kita buat variabel s yang isinya itu adalah current state, artinya state itu kita simpan. Jadi isinya nanti s ini adalah sebuah vektor yang isinya adalah current state, artinya state CPU itu kita simpan dalam vektor S. Nah, caranya kita gunakan fungsi random, kemudian kita gunakan string twister seperti ini, twister. Nah, nanti S nya akan berisi vektor yang isi adalah state dari CPU-nya. Kita coba. Nah, ini S random twister. Ini kita lihat nanti ada apa isinya. Nah, S itu ternyata ada 625 elemen. Kelasnya adalah unsigned integer, jadi dia bilangan bulat. Kita cek S nya isinya apa. Nah, ini ada 625 elemen. Ini banyak sekali. Ini adalah state dari clock CPU-nya. Nah, dari 3440222269 sampai dia benar 208. Nah, ini berarti ini state-nya. State-nya itu kita simpan dalam variabel S. State dari CPU-nya. Nah, kemudian karena kita sudah simpan state-nya, state dari 1 sampai yang 625 tadi, kalau kita ketik random twister S, ini akan menghasilkan urutan angka random yang sama. Karena kita sudah set state-nya itu kita set ke S yang sudah kita simpan ini. Nah, sebagai contoh, kita ketik random ini ya, berarti kita pakai state-nya itu state yang S ini yang sudah kita simpan. Kalau kita ketik random gini, nah berarti kita state-nya itu state yang sudah kita simpan yaitu S, sehingga kalau kita ketik random 1 kali 3 munculnya ini. Nah, ini 0,114, 0,1418, 0,3167, 0,62627, 0,6267. Nah, kalau kita pengen memunculkan nilai ini lagi, berarti kita panggil lagi state-nya. Kita panggil state-nya ini, kita run lagi, dan kita panggil randomnya lagi. Nah, maka akan menghasilkan nilai yang sama randomnya. Ini sama, dengan ini sama, dengan ini sama, dengan ini sama. Nah, karena apa? Karena state-nya itu kita gunakan state yang sama, yaitu S. Sedangkan S sudah kita simpan yang ini tadi. Nah, itu adalah cara untuk menampilkan angka random yang sama, yaitu dengan memanggil state yang sama yang sudah kita simpan dalam variabel S. Nah, selain kita menggunakan ini variabel S untuk menyimpan state dari CPU komputer, kita bisa menggunakan random twister 0. Berarti state-nya itu kita set ke kondisi awalnya, kondisi inisialnya. Jadi men-set generator itu artinya
generator randomnya, men-set generator random itu ke state inisial. Jadi ini state awalnya. Nah, nanti kalau kita gunakan random twister 0, kemudian kita ketik random, dan kita panggil lagi random twister 0, kita ketik lagi, nanti akan menghasilkan angka random yang sama. Kita buktikan. Nah, kita mau kembalikan ke ini, random twister 0. Kita ke inisial, ini 0 ya, bukan O ya. Kita ketik random. 0,54880152. Nah, ini kalau kita ketik random lagi dia akan berubah. Nah, ini. Nah, bagaimana kalau kita pengen memunculkan yang ini? Karena yang random yang kedua itu adalah lanjutan dari random yang awal ini. Nah, untuk memunculkan yang ini, itu kita panggil lagi twister random 0 ini. Coba. Kita panggil lagi yang ini, twister random 0. Nah, kita ketik random lagi. Nah, dia akan sama dengan yang di awalnya sebelumnya, 0,5488, ini kan sama. Nah, kalau kita ketik random lagi nanti akan sama dengan yang kedua ini, kita lihat. Karena state-nya urutannya sama. 0,5449 ini juga sama. Ini terakhir 0,6459, 0,6459. Nah, itu adalah cara kedua untuk memanggil atau untuk menghasilkan angka random yang sama. Kemudian kita juga bisa gunakan integer J, jadi rand twister J. Itu artinya kita mereset generator ke state J. Nah, ini saya tidak begitu paham nih kenapa bisa seperti ini J. Misalkan apa ini state-nya clock, yang state-nya komputer yang ke berapa gitu mungkin ya. Saya tidak begitu paham. Misalkan ini. Oh ya, S ini kalau kita simpan, coba kita cek ya. Kita clear all. S ini random twister ini kalau kita simpan berkali-kali itu akan menghasilkan nilai yang sama, urutannya sama persis. Kita lihat S. Kan ada 625 elemen. Misalkan kita cek S yang elemen ke 150. Nah, akan menghasilkan 2033 ini. Nah, sekarang kita run lagi, kita ini S lagi. Kita panggil lagi, kemudian kita panggil yang S ke 150. Nah, ternyata sama persis. Berarti kalau kita panggil S random twister itu state yang kita panggil, state yang kita kumpulkan, semua state yaitu 625 state itu sama persis urutannya. Kita panggil lagi S. Kita panggil yang ke 150 sama 2033. Nah, berarti state dari CPU komputer itu tidak berubah kalau kita gunakan yang ini. Selalu tetap. Nah, mungkin kalau kita yang gunakan tadi integer itu, random twister itu, berarti kita panggil state yang ini. State yang misalkan random twister 4, itu berarti kita panggil state yang keempat. Barangkali seperti itu ya. Saya tidak paham kalau ini. Nih, random twister kalau kita panggil randomnya. Nih, kita panggil lagi twister yang keempat. Kita panggil lagi, maka akan bernilai sama. Oleh karena itu, kemungkinan angka 4 ini adalah state yang keempat dari CPU. Karena ketika kita cek nilai S itu ketika kita panggil berulang-ulang, dia menghasilkan state yang sama, urutan yang sama. Kalau state 0 bisa nggak ya ini? Kita coba. 0 juga bisa. Kita panggil state 0. Ya sama, 0 juga bisa. Yang penting dia adalah integer. Kalau minus bisa nggak ya? Coba. Bisa juga. Nah, ini saya berarti nggak tahu nih artinya dari integer ini. Ini kita panggil lagi yang minus 4 sama. Nah, nggak tahu ini apa artinya, mungkin state-nya itu nggak tahu lah. Yang penting dia kalau kita kasih nilai integer
Yang bulat itu dia akan menggunakan state yang angka itu sehingga menghasilkan angka random yang sama. Atau arti dari J-nya di integer ini. Kalau ini kita kasih angka yang sama, maka kita panggil dengan angka yang sama akan menghasilkan nilai random yang sama. Nah, kita sudah coba ini tadi ya, yang S ini. S ini kan menghasilkan state yang sama dari state yang 1 sampai yang 625 tadi kan sama. Nah, bagaimana kalau kita pengen menghasilkan state yang berbeda? Nah, kita bisa gunakan seperti ini. Rand twister sum 100 kalikan clock. Jadi dia mereset generator ke set yang berbeda tiap waktu. Kalau kita gunakan S tadi kan dia generatornya sama, set generatornya sama. Kalau ini nanti akan berbeda-beda. Kita coba. Nah, kita ini ya, kita coba ini. Kita cek yang SX150 adalah 40611185 ini. Kalau kita ketik sebentar, misalkan ini random gini, kita panggil lagi S 150 sama 40 ini 406 ini. Nah, sekarang bagaimana kalau kita pengen menghendaki S nya itu berbeda state-nya? Kita bisa gunakan ini random twister sum 100 clock. Ini artinya apa nggak tahu saya. Kita coba ya. Kita pertama S, kita ulangi lagi. Kita simpan state yang sekarang. Nah, S ke 150 adalah 40611859393. Ini untuk ngecek aja. Karena kalau tanpa kita mengeksekusi ini, contoh lagi. Ini kan sama persis 4061185. Jadi S yang ini yang pertama dengan yang S yang kedua yang sudah kita running lagi itu menghasilkan state yang sama. Nah, supaya state-nya berbeda, kita eksekusi ini dulu. Ini, kemudian kita panggil S-nya lagi, state-nya. Nah, ini kita panggil S yang 150. Nah, ini menghasilkan berbeda. Yang awalnya tadi 40611859393 menjadi 221 dan seterusnya. Nah, kalau kita klik ini lagi, kita eksekusi, dan kita panggil S lagi, dan kita cek yang ke elemen ke 150, berbeda lagi. Nah, itulah bedanya kita menggunakan random twister sum 100 clock dengan yang hanya tanpa. Jadi kita panggil ini langsung. Kalau ini kita panggil langsung terus menerus, dia akan menghasilkan state yang sama. Kalau kita gunakan yang ini sebelum eksekusi yang S, nanti akan menghasilkan state yang berbeda. Itu adalah penjelasan tentang ini untuk munculkan angka yang sama. Nah, twister itu apa? Twister itu artinya dia merujuk ke algoritma khusus yang digunakan MATLAB untuk membuat angka random. Ya, nggak tahu lah ini. Nah, contoh bagaimana memperoleh sekuen yang sama tiap rand dipanggil ini. Nah, tadi sudah kita banyak contoh, sekarang kita baca ini. Kita rand twister 0, kita ketik rand 0,5488 yang rand yang pertama, ini adalah random yang kedua 0,7152. Nah, ketika kita eksekusi lagi rand twister 0, kita kembalikan ke inisialnya, berarti sama state-nya. Itu akan memunculkan angka random yang pertama 0,5488 sama dengan yang ini. Random yang kedua itu sama dengan yang random yang kedua yang sebelumnya. Nah, kalau kita menggunakan S ini, kita sudah simpan state-nya, yaitu di variable S random twister. Maka untuk memanggil state yang itu, state yang S, kita bisa panggil dengan random twister S. Nah, sehingga randomnya 0,6028, kita panggil lagi dengan state yang S tadi, akan menghasilkan random yang sama. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara memunculkan angka random dengan interval lebih dari antara 0 sampai 1. Di sebelumnya tadi kita angka randomnya itu berkisar antara lebih dari 0 dan kurang dari 1. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menghendaki
angka random yang lebih dari ini, lebih dari 1. Contoh, untuk membangkitkan nilai dengan interval 2 sampai 10. Berarti nanti randomnya itu 2, berapa sampai 9,99 berapa, mendekati, jadi mendekati 2 dan mendekati 10 ranknya. Nah, langkah-langkahnya, pertama kita bangkitkan angka random antara 0 dan 1. Jadi sama seperti yang sebelum-sebelumnya, kita bangkitkan atau kita panggil angka random antara 0 dan 1. Kemudian kita kalikan 8. 8 adalah selisih antara batas atas dengan batas bawah. Perbedaan antara batas atas dengan batas bawah ini kita menghendaki antara 2 sampai 10. Nah, ranknya itu kan 10 dikurangi 2 dan 8, maka kita kalikan angka 8. Jadi angka random itu kita kalikan dengan 8. Kemudian setelah itu kita tambahkan batas bawah. Nah, setelah kita buat angka random dari 0 sampai 1, kemudian kita kalikan selisihnya yaitu 8, kemudian kita tambah dengan batas bawahnya yaitu 2. Nah, maka akan menghasilkan angka random dengan interval 2 sampai 10. Nah, dengan demikian formula umum atau rumus umumnya untuk menghasilkan random dengan interval A sampai B, maka Y sama dengan B dikurangi A, X tambah A. B itu adalah batas atas, A-nya adalah batas bawah, dikalikan dengan X itu adalah angka random antara 0 sampai 1, ditambah dengan batas bawahnya. Nah, X itu adalah angka random antara 0 sampai 1. Nah, contoh, kalau kita pengen mengendaki atau membuat 1000 angka random dengan rank antara 2 sampai 10, maka kita bisa gunakan rumus ini, yaitu dengan Y sama dengan 10 kurangi 2, 8 dikalikan dengan random 1 kali 10, 1,1000. Artinya angka randomnya itu jumlahnya 1000, satu baris 1000 kolom, berarti ada 1000 angka random. Kita kalikan dengan selisihnya tadi, ini, dan kita tambahkan dengan 2. Nah, dengan kata lain, Y-nya itu adalah 8 kalikan random 1,1000 tambah 2. Nah, nanti kalau kita sudah ketemu angka random Y ini, maka kalau kita cari rata-ratanya itu adalah 6, minimalnya itu adalah 2. Ini dari 2 sampai 10, berarti di tengah-tengahnya adalah 6. Kemudian minimalnya itu adalah 2, maksimalnya adalah 10, mendekati. Jadi rata-rata itu mendekati 6, minimalnya mendekati 2, dan maksimalnya mendekati 10. Ini saya sudah bikin. Ya. Ini sama dengan yang ini. Jadi Y sama dengan 10 kurangi 2 kalikan random, ukurannya 1 baris 1000 kolom ditambah dengan 2. Ini rata-rata, nilai min, nilai maksimal kita cek. Nah, berarti kita lihat ini ada 1000 random karena kita menghendaki 1000 angka random. Ini nilai rata-ratanya ya mendekati 6, benar 5,97. Nilai minimalnya itu mendekati 2,06, dan nilai maksimal itu mendekati 10. Benar berarti ya. Nah, itu cara buat nilai random yang lebih besar dari 1. Kita cek bener nggak Y itu. Nah, ini adalah angka randomnya. Kemudian yang terakhir itu tentang ini. Kita dapat menggunakan random untuk membangkitkan random yang digunakan untuk game. Misalkan dadu. Dadu kan itu kan lemparannya itu random, tapi kita harus buat outputnya itu integer, karena kan kalau random kan dia koma-koma gitu. Nah, kita buat dia supaya integer. Nah, itu butuh program lagi. Nah, ada cara yang lebih mudah, yaitu dengan menggunakan randperm, random permutasi dalam kurung n. Ini argumen inputnya. Nah, artinya randperm ini akan membangkitkan sebuah permutasi dari integer 1 ke n. Contoh, kita gunakan randperm 6. Nah, maka ini mungkin akan menghasilkan vektor 3, 2, 6, 4, 1, 5. Yaitu dia permutasi, itu artinya dia acak. Nilai angkanya itu acak dari 1 sampai 6, yaitu 1, yaitu 3, 2, 6, 4, 1, 5. Kita lihat ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 dan nilainya itu acak, integer yang acak. Integer itu bulat. Atau permutasi lain dari angka 1 sampai 6. Atau dia nanti ada angka lain. Nah, itu random.
Nah, perhatikan bahwa random remperm itu memanggil random. Dia memanggil random, dan dengan demikian dia merubah state dari generator random. Nah, kita coba ya. Maksudnya apa? Nah, ini kita simpan dalam variabel A, kita gunakan remperm ini. Nah, ini 513642, kalau kita panggil lagi dia akan muncul yang berbeda. 62 ini berbeda. Nah, untuk misalkan kita mau permainan dadu, kita bisa ambil salah satu angkanya. Misalkan kita ambil elemen yang pertamanya, itu ini elemen pertamanya, itu kita misalkan kita gunakan itu untuk angka kemunculan di dadu. Nah, maka kita bisa gunakan angka dadu itu adalah angka yang elemen yang pertama itu adalah angka yang keluar dari dadu ketika kita lemparkan. Kita ulangi lagi. Nah, angka dadunya berarti 1, angka dadunya 1 lagi, angka dadu 5, angka dadu 1, angka dadu 6, dan 5, 2, 1. Nah, ini acak ya, 1, 3, dan seterusnya. Ini acak. Nah, ingat itu merubah state dari, jadi state yang digunakan untuk berubah-ubah tergantung urutannya. Nah, bagaimana kalau kita menghendaki misalkan itu tidak random tetapi angka randomnya itu sama? Nah, caranya kita bisa gunakan, atau kalau ini sebentar, jadi kan angka randomnya itu kita gunakan berarti yang ini, yang S twister ini, itu randomnya digunakan untuk angka dadu. Nah, supaya dia benar-benar acak, kita kan sudah lihat bahwa S nya itu dia tetap state nya. Nah, supaya ini lebih benar-benar acak lemparan dadunya, kita ganti state nya tiap saat. Setiap kita melempar dadu, kita gunakan yang ini. Berarti ini lebih acak lagi karena state nya itu berubah. Kalau tadi kan kalau kita gunakan yang ini, yang tanpa twister zoom slash clock, itu dia menggunakan yang S ini, dimana S itu kan dia state nya sama, sudah kita cek, tiap kali kita panggil S itu sama. Nah, supaya ini memang sudah acak ya, ini sudah acak, tetapi supaya lebih kita memastikan bahwa itu lebih random lagi, kita rubah state nya tiap kita mengeksekusi randomnya. Ini lebih acak lagi nih hasilnya. Ini 3, ini 5, 4, 5, dan seterusnya. 5 lagi, 6, 6, 5, 2, 4, 1, 6, dan seterusnya. Jadi tergantung kita pengen yang seperti apa, tapi lebih acaknya kita lebih bagus gunakan yang ini. Kalau pengen hasilnya sama persis ya kita ini, misalnya kita gunakan yang inisialnya kita panggil ke inisial 5. Nah, kalau kita panggil ke inisial lagi nanti hasilnya sama persis 5 lagi. Kita kembalikan ke inisialnya, state-nya, kita panggil lagi 5 lagi. Nah, itu kalau ingin curang ya. Nah, oke, demikian tentang penjelasan apa itu angka random dan bagaimana cara membuatnya. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.